Selain sebagai lokasi rekreasi, Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi tempat konservasi dan edukasi untuk mempelajari perilaku satwa di habitatnya. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami mengajak Anda menyelami suka duka menjadi perawat reptil. Mulai dari mengurus buaya, memberi makan komodo, hingga memandikan ular. Ayo, siapa yang pernah berwisata ke sini? Tidak hanya rekreasi, tapi juga bisa belajar. Ya, selain dikenal sebagai lokasi wisata bertema budaya Indonesia, area seluas 150 hektar ini menjadi tempat konservasi dan edukasi aneka fauna. Kali ini saya akan menjadi petugas Taman Reptilia. Kalau penghuninya, ya ada 315 ekor, mulai dari buaya, iguana, ular, komodo, sampai kura-kura. Yang pertama ini dulu nih, ular. Ada king cobra, ular welang, ular tanah, dan ular hijau dari Afrika. Pertama-tama bersihkan lokasi Taman Reptilia dari sampah dedaunan dan kotoran satwa. Kemudian baru mandikan ular. Ya, ini kan untuk spesimen untuk edukasi tadi kan. Jadi untuk orang yang mau interaksi berhubung atau pegang ular itu, foto sama ular gitu. Dia harus selalu bersih dan hilang bau dari bau gitu. Yang ini ada buat buangan ya di sini. Jangan tanya baunya nih. Aroma menyengat berasal dari air seni ular. Kalau sudah begini, bagian bawah atau perut ular harus dibersihkan. Ada 2 ekor ular besar di tempat ini. Pertama, ular piton atau sanca bodo, Molorus bifitatus. Ular 3 tahun ini termasuk dalam status konservasi rentan dan harus dilestarikan agar tidak punah. Ya, misalnya di taman-taman konservasi seperti ini. Aduh, berat ini. Kalau mau gendong biar gampang udah. Suruh dia ngelingkret di badan. Cuma jangan coba-coba kayak yang masih liar ya. Dililit yang ada di pikir kita makanan. Kalau yang ini udah jinak jadi bisa kita gendong. Ular yang dirawat di sini tergolong jinak karena terbiasa berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau yang ini cukup disiram dengan air di seluruh tubuhnya. Jangan lupa siram juga seluruh bagian kandang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Ya, nggak ada tarik. Wah, ini aktif banget nih. Ya ampun, gede banget. Buset, gede banget. Ular ini termasuk kategori sanca kembang atau reticulated python. Ya. Panjangnya mencapai 8,5 meter dan menjadi ular terpanjang di dunia, melebihi anaconda. Wah, nah yang saya pegang ini panjangnya kira-kira 5 meter dan berumur 6 tahun. Ular-ular juga akan dijemur karena merupakan hewan berdarah dingin, tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri. Reptil ini wajib dijemur 10-15 menit setiap pagi. Kalau badan sih gede. Nah ya, jadi ini lebih aktif. Karena jangan dikeluarin. Ini gede banget. Ya. Ini dikeluarin pas lagi interaksi tertentu doang. Ini gede banget ini. Usianya 6 tahun. Selain itu, ular sanca bodo sedang berganti kulit. Maka, aktivitas di luar ruangan yang tergolong lebih banyak ketimbang di kandang akan membuat kulit lamanya lebih cepat mengelupas. Selain ular konservasi, ada 8 ekor ular hasil rescue yang berada di Taman Reptil. Sementara ular yang tadi tergolong jinak atau terbiasa beraktivitas dengan manusia. Lain halnya dengan ular hasil rescue. Pemirsa, kalau ular udah dalam kondisi kayak ada mau maju gitu dan dia pelan-pelan, itu jangan terlalu dekat, apalagi kalau nggak ada pawangnya, karena itu biasanya udah kondisi menyerang ya Bang ya. Dan ini agak sulit sih ngebedain dia berbisa atau enggak. Cara bedanya gimana Bang berarti? Jadi harus kita tangkap. Untuk efektifnya ya kita buka mulut, tangkap, buka mulutnya dengan alat atau semacam tusuk sate. Nanti dilihat ada gigi yang beda dari gigi lain. Nah, bila tidak sengaja bertemu dengan ular liar, saya diberi tips agar tidak menjadi korban gigitan atau serangan. Nah, jadi harus tunggu dulu, nanti juga dia lama-lama akan pergi sendiri sebetulnya. Cuman butuh siapa yang paling kuat bertahan. Jadi kita ketemu ular yang liar, pasti dia akan menyerang, kita diam dulu. Nanti juga dia akan pelan turun lama-lama, terus lama-lama dia pergi sendiri. Hari ini salah satu ular sanca batik sedang makan pagi. Yang dimakan bisa ayam, bisa juga tikus hutan. Jadwal makan ularnya tidak setiap pagi, tapi ya sekali aja seminggu.
Di tempat ini ada juga buaya yang biasa berinteraksi dengan manusia. Buaya muara atau Crocodylus porosus ini berusia 3 tahun dan panjangnya maksimal bisa mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 1000 kg. Namun yang ini tergolong masih anak-anak dan beratnya sekitar 6 kg saja. Ini usianya 3 tahun, tidak terlalu besar, dan yang ini tuh masih bisa kita mandikan. Kalau yang 30 tahun jangan coba-coba. Nanti hop, ya kan, kena jari, repot, luka. Giginya tajam banget ya. Masih kecil aja ngeri begini. Buaya yang juga dikenal sebagai buaya air asin ini adalah hewan yang dilindungi. Ya, buaya ini juga hasil konservasi pemirsa. Pasalnya tuh kayak lagi gendong kucing ya, tapi cakarnya panjang. Ini bukan kucing ya. Tada, ada. Dicakar. Yang ini buaya yang masih kecil. Dan dia udah bisa interaksi sama manusia sih. Oke. Terima kasih. Selain itu ada belasan buaya yang dikonservasi dan besar-besar. Sebelum memberi makan, yuk kita bersihkan kandang buaya di dalam. Ya, caranya masuk ke dalam kandang buaya. Nih, ada yang mau coba? Dekat sama buaya aja dulu main enak-enakan. Ini harus bersihin di bagian bawah karena kalau mau ngebersihin harus kalian. Cara ngegesernya itu disenggol ya Bang ya? Iya, senggol bagian ekornya. Nanti dia akan bergerak pindah. Cuma kita tetap hati-hati. Tetap hati-hati dengan jangkauan dia. Tetap berhati-hati dengan jangkauan ya. Ya lumayan deg-degan. Buaya yang pertama ini cenderung berkarakter agak pasif, tapi tetap harus waspada ya, jangan membuat gerakan tiba-tiba. Di Indonesia total ada 4 jenis buaya, yaitu buaya muara, buaya siam, buaya irian, dan buaya sinyulong. Oke, yang ini buaya irian dan ini namanya kroko ya. Ini buaya muara yang lebih ini keringetan bukan panas. Keringetan tekan. Buaya, Bos. Lebih gede, Bos. Kalau sudah selesai dibersihkan, jangan lupa diberi makan. Bisa ayam, daging sapi, atau daging kambing. Setelah memberi makan, dibersihkan ya. Kalau ngasih makan buaya, pakai yang daun seperti ini. Jadi kalau kemakan bisa ke pencernaan aman ya Bang ya. Kalau tali gini kan nggak bisa kecerna, takut malah berbahaya. Dan kalau ngasih makan, jangan coba-coba sebelum feeding time. Karena dia bakal mikir, wah yang masuk makanan. Nanti kita dipikir makanan. Jadi kalau udah beres semua, baru kita kasih makanan. Kroko! Waduh, copot. Langsung disitu. Makanannya bervariasi, bisa sampai 2 atau 10 ekor ayam sekali makan, tergantung pada bobot tubuhnya. Semakin besar, semakin banyak makannya. Kalau tadi sudah terlihat besar, lihat dulu yang satu ini. Jumbo. Oke, ini bukan bermaksud untuk main-mainin dia, enggak, tapi ini bikin dia tuh seakan-akan seperti di alam liar, makanannya kayak makanan hidup. Jadi insting itu tetap ada. Yuk. Hush. Langsung, bro. Lanjut. Halo, saya Arnold dan Angel. Kami adalah maskot sekaligus hewan yang jadi idaman pengunjung, komodo. Nah, total nih ada 2 ekor komodo di Taman Mini Indonesia Indah. Komodo adalah salah satu hewan reptil purba yang langka dan dilindungi. Sekarang kami sedang membantu 2 komodo mengganti kulit. Arnold yang ini? Ini Arnold, ini yang Angel. Oh, Arnold dan Angel. Ini sepasang komodo. Ini lagi ada yang ganti kulit ya. Dua-duanya malah lagi ganti kulit. Jadi ini dibantu. Sebenarnya bisa aja kalau dia ganti kulit sendiri, cuman biar lebih cepat dan lebih cantik ya kali ya. Nggak gitu berantakan. Jadi biar enak juga dilihat sama pengunjung. Kita bantu prosesnya biar cepat. Tapi jangan coba-coba di tempat aslinya ya. Waduh, bahaya. Kalau ini kan sudah termasuk yang dalam tanda kutip jinak atau sudah terbiasa interaksi dengan manusia. Ini aja masih ngeri sebetulnya. Pelajari karakternya. Oke, tiba waktu makan. Siang ini sejumlah komodo sedang makan daging kambing segar. Di mulut komodo dewasa ada sekitar 60 gigi tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm. Ini ada sepasang, jadi memang kita ada program untuk breeding 5 tahun ke depan gitu. Jadi untuk mengembangbiakan itu di Taman Mini, khusus Taman Mini. Supaya tidak punah juga ya, supaya generasi mendatang tetap bisa ngelihat, oh ini loh, komodo cuma ada di Indonesia. Oh iya, komodo ini sering terlihat mengeluarkan air liur.
Tapi ini bukan air liur yang bisa langsung mematikan mangsa. Hasil penelitian Universitas Queensland Brian Fry pada 2009 ini menemukan bukan air liur penyebab lumpuhnya mangsa komodo, melainkan kombinasi dengan gigitan. Mangsa akan digigit hingga pendarahan dan kelenjar racun menurunkan tekanan darah yang membuat darah sulit menggumpal. Oke, komodo selesai, lanjut kura-kura. Total ada 18 jenis kura-kura di Taman Reptilia. Ada kura-kura moncong babi asal Papua sampai kura-kura leher ular. Pertama-tama beri makan kura-kuranya dulu. Selain buah atau sayuran, kalau mau praktis bisa juga nih dengan makanan pelet untuk kura-kura. Kemudian airnya dikuras dan sikat. Bersihkan kolam kura-kura dari lumpur yang menempel supaya merasa nyaman. Setelah itu bersihkan juga bagian tempurung kura-kura. Oke, ini tinggal dibersihin. Oke, udah bersih. Sebetulnya kalau di habitat asli mah dia nggak perlu dikasih bersih seperti ini ya. Karena kalau di tempat aslinya ya itu untuk kamuflase dia dari predator lain, kemudian ada lumut itu bisa dimakan ikan, kemudian dia bisa makan ikannya. Tapi karena ini tempat konservasi ya dibersihkan supaya dilihat lebih baik, karena memang makanannya juga diberikan setiap hari ya Bang ya. Kita kasih makan setiap hari, kita bersihkan kandang. Nah kalau ini kalau waktunya kotor biasanya sih 2-3 minggu lah kita bersihkan seperti ini. Yang besar ini adalah kura-kura Sungai Kalimantan atau biuku. Kura-kura ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Namun salah satu kura-kura air tawar terberat di dunia ini hampir punah. Jadi tidak boleh dipelihara ya pemirsa. Berkomitmen menjadi tempat konservasi, Taman Reptilis juga mengkonservasi sejumlah satwa seperti kura-kura kaki gajah, komodo, dan beberapa jenis ular. Bahkan nih beberapa telur ular kini tinggal menunggu waktu menetas. Ya, jadi proyek kedepannya memang breeding untuk tahap kedepannya kita ke komodo ya, karena memang ini ikonnya Indonesia, juga sebagai ikonnya Taman Reptilia. Ya semoga bisa berkembang biak komodo yang kita punya saat ini. Setelah puas menjadi petugas Taman Reptilia, saya juga melihat suasana di kawasan museum. Di sini ada 3 komodo besar yang sempat dikonservasi di Taman Reptilia. 2 tahun lalu, komodo berusia sekitar 30 tahun dengan panjang 4 meter bernama Bima mati dan diawetkan di museum. Nah, bagaimana? Ada yang tertarik menjadi perawat reptil? Namun ingat ya, meski terlihat aman, reptil tetap bisa menyerang manusia bila merasa terancam. Jadi yang mau menjadi keeper harus tahu kebiasaan reptil yang dijaga. Dan juga nih, jangan memelihara reptil yang dilindungi supaya generasi penerus kita bisa melihat keragaman fauna yang ada di Indonesia. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.